Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Kurniawan, guru matematik dari SMP 1 Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi terkait program guru belajar seri AKM. Ada 3 tahap dalam kegiatan guru belajar. Yang pertama adalah ada tahap orientasi, yang kedua adalah tahap bintek, yang ketiga adalah tahap pengimpasan. Tahap orientasi ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan umum, yang ketiga adalah kebijakan, dan yang keempat adalah alur program guru belajar seri AKM. Tujuan program guru belajar seri AKM ini ada 4. Yang pertama adalah di masyarakat terjadi berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua adalah terjadi malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Sebagai contoh, banyak lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan atau bimbel terkait soal-soal yang berkaitan dengan AKM. Poin ketiga adalah guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang terakhir adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil daripada asesmen nasional. Latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi diberlakukannya asesmen nasional, di mana hasil PISA tahun 2018 membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Hal ini didukung oleh beberapa data dan fakta. Yang pertama, 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Yang kedua, 71% siswa ini berada di bawah kompetensi minimum untuk matematik. Dan yang ketiga adalah 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Dari 3 hal, literasi membaca, literasi kompetensi matematik, dan juga sains, ini menunjukkan data yang rendah, sehingga skor PISA di Indonesia ini stagnan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah, dan ini cukup memprihatinkan. Hal inilah, dengan hasil PISA peringkat Indonesia yang rendah dalam 10-15 tahun terakhir ini, mendorong pihak pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengadakan reformasi asesmen. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pada tahun 2001, dan ini menjadi sebuah kebijakan nasional, kebijakan asesmen nasional, maka pada tahun 2001 asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sedangkan ujian nasional atau UN ini sudah tidak lagi diberlakukan. Yang kedua, AN diterapkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Yang ketiga, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Fokus mutu sistem pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam hal menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Akan tetapi, keberhasilan sistem pendidikan ini lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa. Jadi fokusnya adalah pada pencapaian kompetensi siswa, yaitu terdiri dari 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Acuannya adalah, yang pertama adalah acuan yang akan dicapai adalah kecakapan hidup abad 21, kompetensi dalam kecakapan abad 21. Yang pertama adalah siswa mampu memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, diharapkan siswa memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi dan informasi. Dan yang ketiga adalah siswa memiliki kecakapan hidup
untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Ada kompetensi yang diharapkan adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, memiliki karakter kemandirian. Yang ketiga adalah berkemampuan bernalar kritis. Yang keempat adalah memiliki kreativitas, dan secara sosial memiliki bergotong royong dan juga berkebinekaan global. Nah, itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Nah, dari kedua hal tersebut, kompetensi siswa diharapkan adalah mengacu pada kecakapan hidup abad 21 dan juga profil pelajar Pancasila. Ini akan diukur dengan asesmen nasional yang terdiri dari 3 hal atau 3 komponen. AN atau kurnya ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau dikenal dengan AKM. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan hidup. AKM ini tujuannya adalah untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Jadi kata kuncinya dalam AKM ini adalah kemampuan mendasar literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter. Tujuannya adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nah, adapun yang ketiga, survei lingkungan belajar ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses. Jadi kata garis tekan adalah input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan sekolah. Tujuan asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau 2 hal, yaitu 1. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. 2. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di sistem pendidikan ada antar kelompok sosial ekonomi, sedangkan di satu wilayah antar sekolah negeri dan swasta, atau antar daerah atau antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kedua, asesmen nasional ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi titik tekannya adalah AN bertujuan mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Itu tadi kompetensi dan karakter siswa. Nah, hal ini diharapkan mendorong sekolah dan dinas pendidikan lebih memfokuskan terhadap sumber daya untuk perbaikan mutu pembelajaran. Perbandingan AN dan UN. Dalam infografis ini dideskripsikan seperti apakah perbandingan antara AN dan UN. Nah, dari beberapa aspek. Dari aspek tujuan pelaksanaan, AN ini digunakan untuk mengevaluasi mutu satuan sistem pendidikan. Jadi fokusnya adalah mutu sistem satuan pendidikan. Sedangkan UN ini adalah alat evaluasi belajar, lebih ke fokus pada hasil belajar siswa secara individu. Nah, aspek kedua dari tinjau jenjang penilaian. Untuk AN ini dilakukan untuk jenjang dari SD, sederajat, SMP, SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, adapun ujian nasional ini dilakukan dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Level siswa untuk AN ini dilaksanakan dari kelas 5 SD, untuk SMP kelas 8 dan SMA kelas 11. Nah, adapun UN ini dilakukan seluruh tingkat akhir. Untuk SMP kelas 9, untuk SMA kelas 12. Dari aspek subjek siswa,
AN ini dilakukan berdasarkan data survei, artinya mengambil sampel, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Nah, adapun UN ini acuannya adalah data sensus dari semua siswa yang terdaftar mengikuti ujian nasional. Dari aspek modal soal, asesmen nasional ini terdiri dari soal PG, kemudian PBK, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional ini dari pilihan ganda, isian singkat, khusus untuk matematika dan SMK. Dari aspek sasaran penilaian, untuk AN ini terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun UN ini lebih untuk penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, dari metode penilaian, kalau AN ini berdasarkan Computerized Multi-Storage Adaptive Testing (MSIT). Sedangkan UN ini adalah menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test (PBT). Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini berdasarkan infografis. Asesmen nasional ini memiliki 3 alat ukur. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk AKM ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca, yaitu aspek memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi ini adalah 3. Yang pertama memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Adapun dari dalam metode penilaiannya adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan ini disajikan tergantung kemampuan siswa. Adapun metode yang digunakan adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya pertanyaan didesain atau disajikan ini bergantung terhadap kemampuan siswa. Yang ketiga adalah peserta AKM ini seluruh satuan pendidikan dari SD, SMP, dan SMK. Kemudian tidak untuk semua murid, dilakukan berdasarkan data sampel. Sebagai ilustrasi pelaksanaannya dilakukan secara 2 hari. Hari pertama untuk SD ini adalah tes literasi dan survei karakter. Kemudian hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Adapun untuk tingkat SMP dan SMA sama. Hari pertama adalah literasi dan karakter, kemudian hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan. Yang membedakan adalah hanya waktu penyelesaiannya. Untuk komponen AKM literasi membaca ada 3 komponen. Yang pertama konten, kedua proses kognitif, yang ketiga adalah konteks. Untuk konten ini ada 2. Secara umum ada teks informasi, yang kedua teks fiksi. Sedangkan proses kognitifnya ada 3, menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Adapun konteksnya adalah secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi sama, konten, proses kognitif, dan konteks. Kontennya adalah ada 4, bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, yang ketiga adalah data dan ketidakpastian, yang keempat adalah aljabar. Proses kognitifnya adalah ada 3 level: level pemahaman, level penerapan, dan juga level penalaran. Konteksnya sama seperti membaca, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Hasil daripada AKM untuk literasi ini ada 4 jenjang, 4 level. Level pertama adalah kelompok siswa yang perlu intervensi khusus. Artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Level kedua adalah dasar, di mana murid ini mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga ada level cakap, di mana murid ini mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks serta mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Yang terakhir adalah level yang paling tinggi adalah level mahir, di mana murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan teks, serta bersikap reflektif terhadap isi teks. Adapun hasil AKM untuk numerasi sama, ada 4 tingkat. Level pertama adalah perlu intervensi khusus, di mana murid hanya memiliki pengetahuan matematik yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang masih terbatas. Level kedua adalah dasar, di mana murid ini memiliki keterampilan dasar matematik, komputasi dasarnya bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematik sederhana yang rutin. Adapun level ketiga adalah level cakap, di mana murid mampu mengaplikasikan pengetahuannya dari matematik yang dimilikinya untuk konteks yang lebih beragam. Kemudian level terakhir adalah level mahir, di mana murid ini mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematik yang dimilikinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hulu Belajar.